Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di podcast Rumah Pelajar, Inspirasi Pelajar Milenial. Dan hari ini saya Rekanita Vina sudah bersama narasumber kita ya di sebelah. Jadi kita nanti akan membahas mengenai pengkaderan dalam IPNU IPPNU. Nah, kira-kira apa ini pengkaderannya ya? Ada yang bisa nebak nggak? Oke, daripada bingung ya, langsung aja kita tanya narasumber di sebelah kita. Jadi udah ada dua narasumber ya. Hari ini ada Rekanita dan juga Rekan. Biar makin kenal, biar mereka ya sendiri yang berkenalan ya. Halo Rekan dan Rekanita. Ya, halo Rekanita Vina. Halo Rekan-Rekanita. Halo juga. Ya, bisa diperkenalkan dulu nih, siapa aja namanya, kalau boleh tahu. Ini perkenalannya menghadap yang bertanya atau menghadap wanita? Ke kamera juga nggak apa-apa. Oh, menghadap wanita. Iya, Oke. biar makin kenal. Oke, ini kira-kira siapa dulu? Siapa dulu? Dari Apa kita rekan perlu dulu speak dong, ya, dari rekan ya? dulu. Oh, nggak perlu ya, nggak perlu speak Iya. dulu ya. Oke, bolehlah Ari Jalu Kawamona Alenisa. Boleh, silakan Rekan. Oke, kalau seperti itu dasarnya situ masuk. Tapi biasanya kadang di Jangan bilang mau bilang ladies first. Ya. Oh, no. emansipasi wanita itu digunakan saat-saat tertentu. Iya, siap. Oke, baik. Perkenalkan, kali ini kita bertemu. Ini alhamdulillah, terima kasih banyak sudah mengundang saya. Ini perkenalkan, nama saya Imam Bayhaqi. Ini alamat saya bertempat di Wonorejo. Ini Kecamatan Ngadiluwe. Nah, bagi yang pernah mendengar Kecamatan Ngadiluwe, itu kecamatan hampir paling selatan. Ini setelah Keras ini paling selatan, kemudian disusul dengan sebelah utaranya ini Kecamatan Ngadiluwe. Tepatnya di Desa Wonorejo, desa paling utara merana tapi mempesona. Oh, gitu ya. Itu selalu saya utarakan. Oh. Biar bisa diingat gitu Oh ya iya, tentunya. itu pasti masuk itu. Ayo masuk. Oh iya, panggilannya siapa? Alhamdulillah, dari nama saya Imam Bayhaqi, saya akrab dipanggil dengan Bayhaqi. Lebih akrab lagi dipanggil dengan akrab yang dia bersama saya ini manggilnya Mas Boy. Oh, Mas Boy, tapi bukan Boy William ya? Oh bukan. bukan. Ini Boy. Oke, itu. Oh iya. Kalau sebelahnya ini? Oke. Oke, halo Rekan dan juga Rekanita, pelajar NU se-Kabupaten Kediri. Saya Romadona Khairunisa, lebih akrabnya itu biasa dipanggil Rekanita Dona, gitu ya. Alamat saya itu berada di sebelah kecamatannya Pak Boy. Kebetulan kami itu tetangga. Jadi ceritanya kami itu tetangga kecamatan. Saya berasal dari Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Jadi kan ini tadi kan mau bahas pengkaderan ini ya, namanya IPNU IPPNU kan pasti banyak ya pengkaderan. Nah, kira-kira di sini nanti apa? Kalau pertanyaannya di sini kita bahas apa? Apa aja boleh kita bahas ya Pak Boy ya, kalian kita. Boleh, ini tergantung permintaan pasar. Oh gitu ya. Pada saat kondisi seperti ini, permintaan pasar ini ibaratnya ini pertanyaannya. Nah, ini kalau pertanyaannya apa? Nanti apa? Yang muncul itu ya sesuai permintaan pasar. Oh iya. Tapi kan ini yang lagi deket tuh sepertinya Lakut ya. Oke. Oh, langsung spill aja ya. Ya, tapi ngomong-ngomong kan pasti juga belum banyak yang tahu sebenarnya apa sih Lakut itu. Nah, bisa dijelasin dong apa kira-kira Lakut itu? Oke. Karena ini podcastnya spesial. Nah, ini Oke, dua spesial. narasumber. Nah, ini kalau tadi ini perkenalan sudah saya terlebih dahulu, ini saya persilahkan untuk Rekanita Dona terlebih dahulu tidak apa. Oh iya, gantian ya biar Oke. adil gitu ya Oke, maksudnya. boleh, Oke. boleh. Karena biasanya yang di depan itu jawabannya mesti yang tidak apa ya. Kan kalau di depan itu kalau terkait dengan menjawab nih ya, yang di depan itu kan biasanya lebih bisa santai. Soalnya apa? Yang bagian melengkapi itu yang bagian belakang. iya. Enggak Oke. apa-apa, saya duluan. Oke, tadi kalau ditanya apa sih itu Lakut, pastinya sudah tidak asing lagi ya untuk kita pelajar NU atau IPNU IPPNU tentang apa itu Lakut. Bahwasannya Lakut merupakan salah satu jenjang pengkaderan formal di IPNU IPPNU. Ya, bahwasannya
banyak sekali pengkaderan yang diadakan di IPNUI PPNU, baik itu pengkaderan formal, informal, ataupun semi formal. Kalau memang Lakut, ini memang jenjang pengkaderan di IPNUI PPNU yang merupakan jenjang pengkaderan yang teratas. Jadi setelah adanya Magesta, Lakmut, itu jenjang pengkaderan formal teratasnya yang paling tinggi di IPNUI PPNU itu ada kegiatan Lakut ini. Nah, untuk kegiatan Lakut yang lebih luas, secara gambaran realnya seperti apa, mungkin rekan saya di sebelah saya ini lebih ahli dalam menjelaskan. Monggo Pak Boy. Oke, ngomong-ngomong kita membahasnya tentang Lakut. Ini saya beritahukan, ini saya dan juga rekan kita Dona ini adalah pernah mengikuti Lakut bersama. Ya. Nah, ini jadi saya dan juga rekan kita Dona ini Lakutnya ini bersama, jadi satu angkatan. Satu angkatan. Tetap produknya PC IPNUI PPNU Kabupaten Kediri. Karena apa? Pada tahun sebelum-sebelumnya ini kaderisasi Kabupaten Kediri ini alhamdulillah bisa dibilang ini sebagai bisa dibilang tolak ukurnya kaderisasi Jawa Timur. Nah, itu sejarahnya dulu pernah seperti itu. Kalau yang terdekat ini apakah tetap Kediri? Untuk yang masih baru-baru ini kita kemarin sangat bersaing. Ini karena siapapun dia yang terbaik itu pasti yang lainnya akan menyaingi. Nah dulu yang sebelumnya ini kita rival dengan Tulungagung. Nah seperti itu. Oke. Ngomong-ngomong tentang Lakut, ini kalau saya mengibaratkan bahwa Lakut ini S3-nya di IPNUI PPNU. Oh, S3 ya. S3. Ya, paling tinggi soalnya tadi. Itu. Bisa kita ibaratkan dengan apapun ya, sesuai dengan keinginan kita. Oh iya. Kalau S3-nya itu adalah Lakut, kemudian S1-nya apa rekan? Nah, S1-nya itu Magesta. Nah, jadi kalau sudah S1 sudah Magesta. Nah, dan syarat untuk mengikuti Lakut ini adalah sudah pernah melaksanakan Magesta dan Lakmut. Nah, itu kalau syaratnya S3 itu sudah harus S1 dan S2 dulu ya, baru nggak S3. bisa langsung S3 apalagi, tapi kalau S-Tech bisa. Iya, bisa banget ya. S3 juga bisa, karena S3 ya. Bisa. Mas Nawa Sulasa baru. Aduh, jangan-jangan. Oke, jadi ngomong-ngomong melanjutkan tentang Lakut. Jadi Lakut ini suatu pengkaderan, tadi sudah benar apa yang disampaikan oleh rekan kita Dona, bahwa kegiatan Lakut ini adalah salah satu dari beberapa pendidikan formal di IPNUI PPNU. Barang siapa yang sudah pernah Lakut ini sudah mencapai titik tertinggi pendidikan formal di IPNUI PPNU. Tetapi kalau pertanyaannya apakah sudah semua? Ya jelas belum, karena masih banyak inovasi yang lain yang bukan formal, itu masih banyak. Jadi kalau dikatakan sempurna secara formal, ya. Tapi kalau di IPNUI pun ingin semuanya, itu saya kira hampir tidak mungkin karena banyak sekali kegiatan. Nah, oke, itu. Oh ya, tapi kalau Lakut itu biasanya tuh kayak diadakannya tuh di mana aja sih? Tahu nggak? Misal kayak IPNUI PPNU hanya kabupaten aja, atau biasanya bisa dari PAC sekalipun itu melaksanakan Lakut. Wah, nah ini pertanyaannya sangat bagus. Nah, untuk penyelenggara Lakut ini, karena Lakut ini adalah pendidikan formal yang tertinggi, S3-nya IPNUI PPNU, penyelenggaranya ini pimpinan cabang ke atas. Nah, itu. Kenapa kok harus seperti itu? Nah, karena di dalam isi daripada Lakut itu sendiri, latihan kader utama, yaitu semuanya itu harus bobotnya itu tinggi-tinggi. Nah, maksudnya bobotnya tinggi-tinggi itu gimana?
pemateri itu pasti yang paling TOP BGT. Oh, Nah, TOP BGT ya. banget ya. TOP BGT. Oke. Sudah TOP BGT. Iya. Tidak TOP begitu. Ya. Oke. Kalau pertanyaannya kalau di yang TOP BGT itu lakut, berarti lakut nggak TOP BGT kan? Ya, tetap TOP. Tapi secara bobot materi yang disampaikan, nah ini pastinya berbeda dengan lagu. Nah, jadi takarannya itu dosisnya itu pasti. Nah, oke itu. Kemudian kalau kita kaitkan dengan orientasi diadakannya lagu, jadi seperti kalau saya ini suka diksi-diksi yang menarik. Nah, jadi yang adil dan beradab, sangat luar biasa sekali. Pokoknya tidak ada yang tidak luar biasa di sini, kan? Semuanya luar biasa. Oke. Untuk lebih jelasnya deskripsi selanjutnya mungkin Mbak Dona bisa memberikan gambaran lebih lanjut. Mungkin tadi yang apa saya sampaikan ini kurang lengkap gitu. Iya, boleh. Gitu ya, boleh ya. Boleh banget. Kalau gitu saya mau menambah dulu Pak Boy, mungkin dari tadi yang disampaikan kalimatnya yang terakhir nih yang menurut saya menarik. Untuk menciptakan manusia yang adil dan beradab, gitu ya. Boleh ya saya tanggapi ya. Boleh. Apa itu manusia yang adil dan beradab? Itu kalau versi saya, Lakut sendiri itu kan adalah latihan kader utama ya. Tentunya latihan kader utama ini untuk membentuk manusia-manusia yang utama. Utamanya itu seperti apa? Utamanya itu bisa jadi adalah sosok figur seorang pemimpin. Itu bisa jadi seperti itu. Tadi juga sudah disampaikan oleh rekan Bayhaki bahwasannya Lakut ini nanti orientasinya itu akan ada peningkatan materi-materi. Mungkin kalau ada di Makesta itu ada materi tentang ke-NU-an, Aswaja, Amaliyah NU. Di Lakut pun sebetulnya juga sudah ada. Nah, kenapa kita perlu lagi kalau sudah disampaikan di Makesta, di Lakmut, kenapa harus ada materi itu lagi di Lakut? Nah, itu tujuannya tentunya untuk memperdalam ideologi kita sebagai pelajar NU, sebagai generasi penerus dari para ulama. Gitu. Jadi meskipun materinya sama, tetapi jangan salah rekan dan juga rekanita, bahwasannya tingkatan atau bobot dari materi itu tentunya berbeda. Ngomong-ngomong tentang adil dan juga beradab, tentang beradabnya itu ya, kita semua tahu bahwasannya kita sebagai manusia dengan adanya ilmu, tetapi jika tidak mempunyai adab, itu pasti akan tidak berguna ya. Kalau ada makalahnya apa sih Pak Boy? Ingat nggak? Wah, ini saya lupa ya. Ada Bu pokok? Apa ya? Ayo mungkin rekan-rekan kita tahu. Itu dia. Ada Bu pokok ilmi. Nah, bahwasannya selain mencetak generasi-generasi yang nantinya tentunya bisa diharapkan sebagai generasi penerus daripada ulama, kita juga mencetak generasi sebagai yang insan cendekia. Gitu. Jadi tidak hanya pandai secara akademis, tetapi juga secara ideologis dan juga secara organisatoris. Harapannya tentunya dari generasi Lakut itu seperti itu. Oke, jadi tidak cukup di PIPNU itu hanya berilmu saja, tapi juga harus beradab juga. Siap, seperti itu. Karena nanti rekan Bayhaki harapannya tentunya dari alumni latihan kader utama ini dapat menjadi nahkoda ya, nahkoda dari pimpinan cabang sebagai regenerasi selanjutnya. Ini juga sebagai PR kita bersama. Makanya kenapa ini dari pimpinan cabang sangat antusias sekali dalam melaksanakan kegiatan Lakut ini. Salah satunya tujuannya seperti itu. Kalau kita, ya rekan-rekanita ya, saya dan juga rekan Bayhaki yang kebetulan juga sudah secara usia ini sudah mau expired. Iya, betul. Ya. Ini kalau tidak ada regenerasi selanjutnya mau siapa lagi? Oleh karena itu sebelum kita demisioner, kita pun juga harus menumbuhkan tunas-tunas baru yang nanti dapat menggantikan kegiatan kita, menggantikan hikmah kita di pimpinan cabang Kabupaten Kediri ini. Tentunya ngaten. Oke, wajib ada regulasi. Siap. Harus ada penerus bangsa yang adil dan beradab ya. Iya. Oke, boleh. Iya. Tapi kan kalau untuk mencetak suatu
penerus yang adil dan beradab kan kita juga pasti membutuhkan banyak prepare kayak apa juga kayak gitu ya pastinya. Nah, bagaimana atau kira-kira seberapa lama sih IPNU IPPNU yaitu terutama panitia ini harus prepare tersebut untuk lakut? Oke. Kita globалkan dulu. Jadi setiap pimpinan cabang mengadakan kegiatan itu kalau kita sebagai manusia atau panitia. Nah, ini kalau kita OTW mengadakan kegiatan ini pastinya tidak hanya di IPNU, jadi di apapun itu kalau mengadakan kegiatan kan pengennya jauh-jauh dari persiapannya seperti itu. Nah, di persiapan laku juga seperti itu. Nah, jadi persiapannya itu pasti diusahakan jauh-jauh. Nah, tapi dalam pelaksanaannya persiapan itu kan pasti ada kendala-kendala. Nah, itu jadi yang di luar kontrol, dari panitia. Nah, meskipun kita sudah merencanakan bla 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 bla, plan A, plan B dan seterusnya jauh-jauh hari, akhirnya yang dipakai plan C ya. Jadi apa ya? Semua akan terkondisikan dengan teknis lapangan ini. Iya betul. Simsalabim langsung jadi. Betul kan dia tapi bukan bulan ya. Iya betul. Oke, jadi kalau pertanyaannya itu persiapannya seberapa ya pasti jauh-jauh. Nah, untuk lebih tepatnya idealnya itu kalau opini saya yaitu Hamin 2 bulan. Nah itu idealnya. Nah, Hamin 2 bulan itu mulai dari masih persiapan semuanya jadi dari awal. Ya, Dari awal tuh mulai dari pembentukan siapa ketuanya, Nah, siapa itu. pelaksana ketua itu. Nah termasuk itu juga itu pasti dilakukan. Ya tadi, jadi kan Hamin 2 bulan ya, lah ngomong ini udah mulai prepare belum? Itu rekan Bahagi, mungkin sebelum dilanjutkan dulu ya rekan Tafina ya, mungkin bisa sedikit kita ulas juga bahwasannya ini kan lakut di tahun ini itu kan mengalami perbedaan dengan lakut-lakut sebelumnya. Nah sepertinya itu perbedaan itu yang menjadi apa ya, itu yang ditunggu-tunggu oleh para pelajar NU Kabupaten Kediri gitu ya, karena saya pun juga mengamati dari sosial media pimpinan cabang sendiri sudah banyak yang menanyakan tentang hal itu. Kenapa lakut di tahun ini itu berbeda? Nah, terus bagaimana persiapan kita sebagai panitia gitu? Apa jangan-jangan ini karena panitianya nggak akur ya ini kok dibedakan? Nah, jangan sampai ada persepsi yang seperti itu. Padahal kita gimana? Akur nggak sih? Ya, akur dong. Oke. Berkaitan dengan pelaksanaan ini. Alhamdulillah dari pimpinan cabang Kabupaten Kediri ini tahun ini spesial. Jadi pelaksanaannya ini dilaksanakan secara mandiri. Nah, ini karena apa? Jadi kalau seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Kabupaten Kediri ini sudah sangat mandiri dalam kaderisasinya. Nah, dikarenakan juga ini alumni lakut ini sudah banyak sekali. Nah, jadi harapannya dengan dilaksanakannya secara mandiri ini bisa lebih banyak menampung peserta. Nah, seperti itu. Jadi nanti tetap tidak bisa tercover semuanya, namun barang siapa yang beruntung, nah ini saya nyatakan yang jadi peserta ini adalah orang-orang yang sangat beruntung. Karena apa? Pada saat hari ini terhitung usia seumpama sudah mendekati batas maksimal di syarat pendaftaran. Nah, kalau tidak ikut atau diikutkan tetapi tidak berkehendak, nah itu saya pikir ya bukan termasuk kategori orang yang berubah. Itu karena kalau ditunda, kalau nggak ikut padahal sudah ditawari, nah itu tahun selanjutnya pasti nggak bisa ikut. Nah, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ini satu-satunya kesempatan S3. Dalam pelajar NU. Nah, tidak.
Ya, tapi kan tadi kan ngomongin soal beruntung tidak beruntung ya. Beruntung, ya. Tetapi biar jadi beruntung tuh bagaimana syaratnya? Ini kan pasti banyak orang yang ingin, aku tuh juga pengen beruntung gitu. Nah, ini Oke. gimana sih caranya? Nah, memang jadi untuk meningkatkan kualitas diri kita itu salah satunya dengan memperbanyak ilmu. Nah, karena memperbanyak ilmu itu lewatnya bisa dari mana saja dan dengan kegiatan apa saja dan dengan organisasi apa saja. Nah, ini Lakut ini juga termasuk salah satu upgrading diri. Karena di Lakut ini kalau pakai istilah itu dulu bahasanya kalau di kaderisasi itu masih dalam ranah perkenalan. Nah, kalau Lakut ini pasti orang-orangnya itu sudah kompetitif. Jadi atmosfernya itu sudah berbeda. Nah, karena ini dilaksanakan secara mandiri juga, ini yang saya rasakan atmosfernya dulu ketika saya dan rekan kita Dona itu menjadi peserta, itu kalau Lakut itu berusaha muncul ke atas. Kalau Lakut itu malah kita sudah terjun ke bawah ya. Iya. Jadi menyelam sedalam-dalamnya iya. gitu ya. Iya, jadi antar peserta itu sudah kita sudah tahu peserta yang lain itu juga satu sudah pandai berbicara. Yang kedua, untuk diskusi logika penalaran mereka juga sudah nyampe gitu ya. Jadi atmosfernya itu pasti begitu. Apalagi laki-laki bersama laki-laki. Jadi tingkat bersaingnya itu apalagi biar nggak ada sebenarnya secara sama perempuan, jadi nggak dari sini malu-malu karena dulu pas di kegiatan bersama itu agak malu-malu, jadi ya kami aja padahal itu sama-sama bisa. Nah, ya harusnya kalau kamu bisa ya kamu aja, enggak sih? Harusnya kalau kamu bisa saya juga harus bisa iya, ya. kalau di Lakut itu berusaha muncul ke atas, kalau di Lakut itu jangan seperti malu gitu. Iya. Ini kan Lakut ini ngomong-ngomong udah angkatan berapa sih kalau yang tahun ini tahun 2023 ini? Nah, untuk Lakut karena ini adalah pendidikan yang sangat langka, jadi satu periode orang yang jadi ketua itu melaksanakan Lakut itu sepanjang ini masih satu kali. Jadi kalau seumpama ketua si A, zamannya ketua si A itu mengadakan Lakut satu kali itu sepanjang yang saya tahu. Terus dari tahun berapa rekan? Nah, karena masa periode jabatannya itu 2 tahun, jadi tinggal kita kurangnya aja. Lakut terakhir itu dilaksanakan pada 2019. Nah, untuk yang tahun kemarin itu agak berbeda, rentangnya itu bukan itu. Nah, itu yang sepanjang yang saya ketahui itu kita start di 2017, tambah 2 tahun lagi 2014, tambah 2 lagi 2016, 2018 saya dan juga rekan kita Dona, terus 2021. Jadi 2018 ke 2021 itu kan 3 tahun, berarti dilaksanakan di agak tahun mepet seperti ini. Nah, mau pergantian pengurusan seperti itu. Nah, jadi secara pendidikan tadi saya sudah 5. Berarti besok OTW angkatan yang ke-6 ya, OTW angkatan ke-6. Kalau masalah tentang angkatan keberapa ini tentunya masih sangat awam sekali ya, karena saya juga baru terlahir di pimpinan cabang Kabupaten Kediri. Mungkin kalau mbahnya dari rekan Boy ini yang memang sudah lama berkecimpung di pimpinan cabang sangat mengerti sekali. Kalau saya pribadi itu masih menjumpai 4 ya, sekitar 4 Lakut insya Allah. Ketika periodenya Rekanita Lala dan juga Rekan Ali itu bertempat di Kecamatan Wates nih, Rekan Boy ya. Yang baru tahun kemarin itu di Kecamatan Wates. Sebelumnya itu angkatannya Rekanita Pipit itu saya dan juga Rekanita Bayi. Kok Rekanita? Astagfirullah. Mohon maaf ya. Ada saya dan juga Rekan Bayi Haki itu kita di Pare, jadi di Al-Ma'ruf Pare. Sebelumnya itu ada Lakutnya Bu Ketua Titis, itu ada di Kecamatan Kepung sana. Nah, yang saya tahu itu hanya itu saja ya. Kalau sebelumnya itu saya belum lahir gitu ya. Belum lahir di pimpinan cabang Kabupaten Kediri. Kalau menangnya itu saya sama dengan rekan Nita Dona.
Nah, untuk yang tahu di bawahnya itu, nah tadi kebetulan dari sebelum-sebelumnya saya pernah tanya itu pada Waka yang sekarang itu sebenarnya kita sudah berapa kali yang lakutnya itu. Nah, sepanjang yang diketahui ya sejak 2012. Nah, Oh itu ya. Ya berarti sudah cukup ya. Maksudnya sudah, tapi kurang sih ya, masih kurang lama lagi. Belum, itu masih akan terus berulang aja ya. Karena setiap periode di daerah cabang harus dan itu hukumnya wajib melaksanakan lakut. Kalau pengen ada regenerasi yang TOPBGD seperti yang disampaikan oleh rekan Bayi Haki tadi. Ya, karena emang kan tujuannya menciptakan kader-kader yang TOP BGT terus beradil dan beradab juga ya. Oke. Untuk yang terakhir nih tentunya closing statement dari rekan Bayi Haki dan juga rekan Nita Dona apa nih? Closing statement, wah ini siapa dulu? Jadi kalau memilih closing statement ini biasanya ini saya juara. Wah, juara boleh lah kita sambutlah juara satu dulu, silakan juara satu. Saya juara dua nggak apa-apa ya. Nah, ini closing statement tentang apa ini? Maksudnya global atau seputar tentang lakut? Kalau kan si paling juara ya, jadi dari global dulu juga boleh lah, terus ke pengkaderan, terus ke lakut juga boleh lah. Oke, saya pilih aja. Iya boleh. Saya pilih lakut aja. Iya. Oke, closing statement. Jadi siapapun Anda yang kebetulan atau diberi kesempatan untuk lakut di 2023 ini, jangan lewatkan. Karena kalau tidak, Ya jadi tadi kan kita udah bahas panjang nih ya mengenai pengkaderan, terutama mengenai lakut. Nah kira-kira apa sih closing statement dari rekan Bayi Haki dan juga rekan Nita Dona untuk para calon kader-kader lakut di tahun ini? wah ini kalau closing statement sudah pasti saya juara. Oh siap, si paling juara nih ya. Si paling juara TOPBGD. Oh iya. Nah, closing statement dari rekan Bayi Haki, jika Anda pendidikan tidak sampai S3, minimal di IPNU PPNU Anda sudah S3 dengan mengikuti lakut. Wah, super sekali ya dari si paling juaranya nih ya. Juaranya juara. Oh iya. Berarti juaranya apa ya? Juaranya juara. Berarti nggak ada predikatnya. Di atasnya juara lagi ya. Iya. Ada tambahan mungkin dari sang juara? Tambahnya akan saya nanti dilengkapi oleh rekan Nita. Oh baik, langsung aja ya rekan. Boleh. Kalau tadi sudah disampaikan oleh rekan Bayi Haki bahwasannya jenjang pengkaderan yang paling tinggi dan paling formal itu di IPNU PPNU itu adalah lakut yang merupakan S3-nya di IPNU. Maka sempurnakanlah ibadahmu dengan menikah dan sempurnakanlah pengkaderanmu dengan mengikuti latihan kader utama. Wah, super sekali deh. Jadi yang disempurnakan jangan hanya ibadahnya saja, tetapi pengkaderannya juga harus sempurna dulu, baru selanjutnya gitu. Karena setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Kita tidak akan pernah tahu hal manfaat yang mana yang sudah kita pelajari, yang nantinya pasti setiap yang kita pelajari itu pasti ada manfaat dan juga daya gunanya. Kalau tidak sekarang, mungkin bisa jadi ketika kita sudah terjun di masyarakat. Manfaatnya tidak kita rasakan sekarang, tapi yakin pasti suatu saat nanti. Seperti rekan Bayi Haki tadi juga sudah menyampaikan bahwasannya yang beliau kenal saya itu adalah sosok yang introvert. Karena memang dulu ketika bersama dengan beliau di pengkaderan, saya adalah orang yang introvert. Saya itu hanya bersama dengan dua teman saya yang kemana-mana itu ya dengan orang itu gitu. Dengan rekan Nita Laila, jadi saya keingat rekan Nita Laila itu yang dari Grogol itu rumahnya. Saya kemana-mana itu dengan itu dan termasuk kategori orang introvert dan juga banyak berkomunikasi. Tetapi kan pada kenyataannya meskipun termasuk bukan peserta yang Praitno Utomo ataupun yang lainnya, tetapi kan bisa ya sampai saat ini gitu ya. Mungkin kemanfaatannya bukan ketika ikut lakut terus aktif dan lain sebagainya, tapi pasca itu apa yang bisa panjenengan berikan.
Oke, jadi itu tadi adalah penjelasan mengenai pengkaderan ya, terutama laku dari rekan Baihaqi dan juga rekanita Dona. Dan di sini saya rekanita Afina pamit undur diri. Saya Ramadona Khairunisa mohon pamit undur diri. Saya Imam Bayati pamit undur diri. Akhir kata, selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.